two, one. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Hilen Batin Channel, teman-teman sekalian. Kali ini kita berada di program obsesi obrolan seputar edukasi. Nah, di samping kita sudah ada narasumber yang tidak kalah menarik daripada narasumber sebelumnya nih teman-teman sekalian, yakni Kak Zikron. Baik, Selamat datang Kak Zikron. Terima kasih sebelumnya, makasih banyak dulu nih Pak ya, udah diundang. Tentunya ini sebuah kebanggaan ya bagi saya bisa diundang untuk bicara tentang untuk mengedukasi semua orang Pak ya, Insya Allah. Oke, baik, kita di Kak Zikron menyambut baik undangan kita. Alhamdulillah, berarti kan kami bersambut Kak Zikron ya. Siap. Tidak ada unsur pemaksaan di sini. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Jadi sama-sama ridho ya Kak Zikron ya. Betul, sama-sama ridho. Oke, baik, berdasarkan tema kita dan juga dari seragam yang dipakai oleh Kak Zikron. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu berdasarkan identitas Kak Zikron dulu. Identitas. Tak kenal maka tak sayang Kak Zikron. Betul. Monggo diperkenalkan dulu Kak Zikron. Tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggal ya. Nah, itu kira-kira pemirsa menonton ini jangan lupa di garis bawah ya. Pernyataan dari Kak Zikron tadi. Aku sendiri, nama aku Zikron Kasiron, salah satu mahasiswa juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018 masih sampai sekarang ya. Saat ini memang sedang bekerja di salah satu PT KAI, bukan salah satu sih, di PT KAI gitu ya. Dan apalagi nih Pak, udah ya? Oh sudah, oke. Kemudian tadi Kak Zikron mengatakan masih mahasiswa aktif ya? Masih, alhamdulillah. 2018, kemudian juga sudah sibuk bekerja. Betul. Salah satu alasan kenapa agak telat wisudanya ya karena sibuk di luar seperti itu. Sibuk di luar. Betul. Jadi memang lebih fokus di dunia luar sih Pak. Oh, yang dunia dalam karena karena kesibukan itulah akhirnya jadinya kuliahnya terbengkalai. Memang ada plus minusnya sih Pak. Iya gitu. benar-benar. Nah itu teman-teman sekalian tadi Kak Zikron fokus di luar pekerjaan, kemudian juga sebagai mahasiswa Kak Zikronnya masih agak di pending dikit lah, bukan maksudnya itu teman-teman sekalian bukan ditinggalkan tapi di pending dikit. Betul. Tapi pasti akan diselesaikan Kak Zikron. Pasti diselesaikan dong. Nah, kira-kira target kapan Kak Zikron? Targetnya tahun ini selesai, Insyaallah. Tahun ini selesai. Kami minta doa dari teman-teman sekalian, semoga Kak Zikron di dalam karirnya dan juga dalam pendidikannya itu bisa lancar dan aman sentosa. Iya, rencananya juga mau lanjut S2 sih di FEB Pak. Amin. Nah, jadi Kak Zikron sebenarnya teman-teman merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Radipata Palembang, dan kalau misalnya sudah selesai Kak Zikron akan melanjutkan lagi Kak Zikron. Insya Allah, pengennya ada rencana ke situ. Karena namanya pendidikan itu tetap nomor satu Pak. Walaupun sesibuk apapun, pendidikan sebenarnya tetap nomor satu. Jadi walaupun aku juga sibuk bekerja sama ngejob di lain, tetap belajar juga sih di rumah gitu. Oh iya, jadi pendidikan itu tetap yang paling utama. Pendidikan Kak Zikron, tetap paling utama. Jangan terlalu sibuk nyari uang, pendidikan ini ketinggalan ya. Karena untuk dasar mencari uang, menurut aku juga harus ada pendidikan, ada ilmunya juga Pak. Gitu. Contoh sekarang apa yang aku dapatin sekarang, kerja di sini, kerja di situ, alhamdulillah ada beberapa tempat kerja juga ya. Semuanya juga didasari dari ilmu pengetahuan gitu. Jadi nggak instan tiba-tiba kerja di sini gitu Pak. Iya sih, ada proses ya Kak. Ada prosesnya. Betul. Jadi aku udah mulai proses ini sebenarnya dari awal kuliah ya, dari semester 1 semester sampai dengan sekarang, alhamdulillah prosesnya itu terus bertumbuh gitu. Jadi yang namanya proses itu pasti ada perkembangan, ada revisi gitu. Jadi jangan cuma bilang semua ada prosesnya, lagi proses, tapi nggak ada bukti gitu. Jadi harus ada buktinya. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang sebenarnya belum sampai ke puncaknya sih, tapi prosesnya ada yang dirasain di diri aku sendiri gitu. Nah, ya teman-teman sekalian, bahwasannya Kak Zikron ini menjadi seperti sekarang bukan tanpa proses ya Kak Zikron, tapi belum
belum apa ya, belum pada puncak tapi sudah mulai terasa nih Tapi udah mulai terasa. perubahannya. Betul. Nah itu kira-kira Kak Zikronnya, berarti masih ada goals yang belum tercapai Kak Zikron. Benar, ada goals yang belum tercapai. Tapi memang dari awal, dari susah, pahit itu udah ngerasain gitu sampai dengan sekarang. Jadi teman-teman sekalian yang menonton apa ya, konten ini, bahwasanya itu kesuksesan setiap orang itu jangan lupakan prosesnya. Betul, karena ada prosesnya, jadi nggak instan. Kalau aku dulu kata guru aku itu, kata guru SMA aku, jadi belajar itu jangan belajar dari pohon kecambah. Dari pohon kecambah itu Pak, kalau dia cepat tumbuh, tapi dia mudah juga buat roboh gitu. Karena nggak ada proses yang kuat, nggak ada dasar yang kuat tadi seperti itu. Jadi memang betul-betul harus ada pengalaman yang proses yang kuat tadi sih Pak, gitu aja. Nah itu jangan jadi pohon kecambah ya. Jadilah pohon yang lain yang kuat dari bawah sampai di atas ya Kak Zikron. Betul sekali. Nah itu kalau teman-teman sekalian mungkin mendengar suara Kak Zikron ini, kok suaranya tuh kok menggemaskan ya. Pasti Kak Zikron ini apa MC ya? Iya betul. Alhamdulillah sekarang juga sebagai seorang MC. Dulu juga pernah jadi penyiar radio. Oh radio juga. Di radio di mana tuh? Pernah 1 tahun di radio Urban FM. 1 tahun sebelum saya di KAI. Kemudian juga pernah di TVRI. Jadi gitu. Jadi kalau dulu sibuk banget Pak. Karena kenapa? Kalau dulu kerjaan aku tuh bukan cuma satu, tapi banyak. Jadi dalam sehari itu bisa bercabang-cabang, nggak istirahat lagi. Memang betul penghasilannya juga cukup lumayan ya, udah gede juga dulu. Tapi nggak bisa dipungkirin juga badan capek pastinya Pak. Capek. Badan capek, kemudian banyak pikiran. Banyak pikiran juga, banyak target. Apalagi kan kalau misalnya kayak ngejut itu kan sama orang lain gitu. Jadi harus benar-benar ngejaga kepercayaan orang lain gitu. Kalau kita telat aja bisa-bisa nggak dipakai lagi. Iya sih benar, karena kepercayaan itu adalah nomor satu ya Kak Zikron. Kalau misalnya sudah ternodai sudah dilupakan orang kita. Itu salah satu. Nah tadi Kak Zikron kan sudah mulai spill ya teman-teman sekalian beberapa aktivitas dari penyiar, kemudian juga MC, habis itu di TVRI broadcasting ya Kak Iya Zikron. di entertainment broadcasting, kemudian sekarang KAI, sekarang masih kuliah. Sekarang masih kuliah. Nah yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman sekalian di situ, bagaimana manajemen waktu Kak Zikron itu? Manajemen waktu buat kapan nih? Sekarang lah ya? Sekarang boleh atau dari yang beberapa pengalaman sebelumnya? Kalau dulu cukup susah manajemen waktu. Karena dulu gimana ya ceritanya? Karena sibuk banget sih biasanya. Peggy kebetulan dulu jadi supervisor Bank Indonesia juga Pak. Jadi dari BI itu kan ada program untuk enumerator Bank Indonesia. Jadi pagi-pagi subuh aku ke pasar dulu buat surveyor. Kemudian pulangnya itu sekitar jam 9. Jam 9 ada kelas ngajar juga di ECT Bina Ilmi. Setelah ngajar istirahat sebentar, ke TVRI lagi, ada ngisi acara di TVRI. Setelah itu sampai jam 4 istirahat bentar, jam 5 udah ke radio. Pulang jam 10, besok paginya udah nge-MC lagi. Jadi memang bener-bener padet gitu. Makanya ya sibuk banget sih Pak kalau mau diceritain gitu sih. Wow, berarti Kak Zikron ini kalau misalnya kita lihat artis-artis tuh yang kalau di depan layar itu kayaknya bahagia, tapi di belakang itu di Kak Zikron susah, bener susah. Apalagi misalnya masalah bagi waktu istirahat ya Kak Zikron. Betul, istirahat yang kurang. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah banyak istirahatnya sih Pak. Ya karena sudah mulai ditinggalkan yang lain. Iya betul. Jadi aku masuk di PTK itu di Januari 2023 baru. Jadi semua ketika aku masuk semuanya aku tinggalin kecuali di TVRI masih. Oh, MC juga nggak? MC masih. Oh, MC masih. Mas minggu sekali biasa MC. Di radio kebetulan di Bank Indonesia juga habis kontrak bulan 12, bulan satunya aku masuk ke AI dan di radio ditinggalin, di ngajar di Bina Ilmi juga aku tinggalin. Jadi sekarang cuma fokus masih banyak juga sih, masih 4 sekarang. Di KAI, di TVRI, tapi di TVRI nggak sibuk, cuman freelance aja. Ketika aku punya waktu luang, aku kasih kontribusi di sana. Kalau di TVRI,
aku juga di sisi lain aku juga ngebangun bisnis juga sama teman-teman di bisnis wedding organizer. Itu juga berawalnya dari MC sih sebenarnya Pak. Karena MC ngelihat sebuah peluang di sebuah acara wedding, kayaknya bagus nih kalau bikin wedding organizer. Akhirnya tahun kemarin alhamdulillah udah mulai sama teman-teman, ngajakin teman-teman, dan udah jalan juga sampai sekarang alhamdulillah gitu. Wow, ini salah satu contoh teman-teman sekalian apa ya, memanfaatkan masa muda. Betul. Atau orang tuh kalau kita tidak apa ya, bersusah payah di masa muda, Benar. nanti di masa tuanya akan apa kata orang? Iya, betul. Merasa kesulitan lah, itu salah satu teman-teman sekalian. Ini bisa dicontoh tapi ya tergantung ya Kak. Ini kan kadang-kadang Kak Zikron kalau dibalikan ke perspektif masing-masing orang, cara orang memandang apa ya, aktivitas itu kan beda-beda. Ada orang tuh fokus mau kuliah aja, fokus ke organisasi, itu salah satunya dia agar apa yang mengembangkan soft skillnya di organisasi. Ada juga seperti Kak Zikron kan sibuk di luar bangun relasi dengan cara apa? Tadi MC, kemudian juga radio, habis itu apa TVRI, kemudian KI. Itu sebenarnya itu pilihan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memiliki apa ya, memiliki apa kata orang untuk Kak Zikron, perasaan yang sama dengan Kak Zikron, ya boleh seperti Kak Zikron. Itu salah satu teman-teman sekalian. Dikembalikan kepada penonton sekalian Kak Zikronnya. Tapi yang paling penting teman-teman sekalian, apa yang sudah dimulai itu harus diselesaikan. Iya. Nah, salah satu seperti Kak Zikron tadi. Kayaknya ya. Enggak, ini Kak Zikron bagian nonton lah, bagian nonton. Iya, siap, betul. Tapi secara tak langsung yang di samping juga sih. Ya ada plus minusnya lah. Ada Ketika plus orang minusnya. lain menyayangkan kenapa aku nggak wisuda, tapi di sisi lain juga banyak orang yang menginginkan, oh enak Zikron punya Iya, kerjaan, iya, iya. oh enak Zikron bisa ini bisa itu. Benar. Karena dari dulu aku emang fokus di membangun relasi di luar Pak, gitu. Karena bagi aku belajar itu cuman buat nambah ilmu aja, tapi realisasinya juga harus diterapkan di luar, gitu. Jadi kita tuh nggak bisa nimba ilmu terus, nanti setelah selesai baru mau diterapin. Kalau misalnya nggak bisa, tapi harus proses itu harus benar-benar di sedikit demi sedikit gitu. Contoh kayak belajar public speaking misalnya Pak. Jadi belajar public speaking itu sebenarnya mudah, cuman butuh pengalaman aja, pengalaman aja Pak gitu. Jadi kalau belajar, walaupun belajar teori public speaking berbuku-buku, tapi nggak dipraktekin, tiba pas pertama kali dipraktekin pasti masih gugup. Pasti masih gugup. Yes, karena dalam public speaking itu guru terbaik adalah pengalaman. Benar. Gitu. Jadi Benar memang itu. gitu. Itu teman-teman sekalian. Jadi Kak Zikron itu mengatakan bahwasannya apa ya Kak Zikronnya? Teori itu penting Kak Zikron, cuman kembali lagi teman-teman sekalian, teori itu tidak terpakai kalau tidak diaplikasikan Kak Zikron. Betul. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, banyak orang bilang, gampang ngomong di depan kamera Kak Zikron. Iya, betul. Gampang ngomong depan kamera sebagai, tapi sebenarnya itu apa ya, jam terbang tadi Kak Zikron. Iya, benar Pak. Jam terbang tadi. Kalau misalnya ada juga Kak Zikron orang tuh yang di depan umum ya, di depan umum itu misalnya ada orang nih, ngomong tuh lancar. Coba pada saat dia misal seperti kita posisi lagi take video atau apapun itu yang di depan kamera, gugup dia. Iya, karena nggak biasa di depan kamera. Tidak biasa depan kamera. Ada orang itu yang dia tuh di balik layar. Di balik layar. Yang dia tidak mau tersorot kamera. Kadang-kadang apa ya, take-nya berkali-kali Kak Zikron itu. Nah itu salah satunya itu teman-teman sekalian, jadi proses ya salah satunya. Tidak, kita tuh ada yang terlahirkan itu seperti itu bakatnya. Ada yang itu dipoles bakatnya itu salah satu yang Kak Zikron. Nah seperti Kak Zikron ini kan dari suaranya tuh, suara MC itu khas ya teman-teman sekalian. Pernah nggak Kak Zikron ngisi apa voice over atau? Kebetulan salah satu profesi juga sebagai voice over. Gitu. Di TVRI. Di TVRI sama alhamdulillah udah ada beberapa dari perusahaan juga yang minta suara saya buat ngisi company profile gitu Pak. Ya, kemarin terakhir di Kabupaten Empat Lawang, ya, Banyuasin, Prabu Muli itu minta suara saya buat company profile-nya gitu. Wow. Suaranya. Kalau Kak Zikron kalau masuk ke pembahasan suara nih Kak Zikron ini tipenya nih suaranya berat ya, bass. Sebenarnya bisa? bukan seperti ini Pak sebenarnya. Sebenarnya sama aja. Dulu tuh malah tenor, cempreng. Cuman karena niat tadi mau belajar, jadi kebetulan aku juga belajarnya otodidak ya Pak ya. Nggak pernah ikut kelas, nggak pernah ikut ekskul.
Bentar Pak ya. Cuman belajarnya otodidak. Cara aku belajar, aku cari role model gitu. Jadi aku cari idola, terus aku tiruin. Contoh misalnya belajar MC, aku nggak belajar, nggak ikut kelas, cuman aku datengin orang-orang yang hebat MC-nya di Kota Palembang. Aku datengin, aku lihat caranya MC gimana, suaranya gimana, terus aku tiruin, aku rekam, aku nilai sendiri. Gitu, aku rekam, aku nilai sendiri, terus belajar gitu, dan dipraktekkan prakteknya di luar ketika ada acara. Dan itu juga orang nggak mungkin tahu kalau kita adalah seorang MC kalau kita nggak nunjukin diri kalau aku adalah MC loh, gitu. Jadi poinnya adalah ketika kita mau diakuin sebagai seorang MC, kalau aku mengajukan diri, kalau ada misalnya ada acara, aku aja nih MC-nya gitu, aku aja nih MC-nya. Akhirnya disitulah orang lihat, oh ini punya karakter buat MC, buat voice over dan lain sebagainya, gitu sih Pak. Jadi I think kalau semua orang bisa MC sih, orang bisa ngomong itu bisa MC, semua orang bisa MC, tapi gimana caranya? Tekniknya. Yes, betul. Gitu Mas. Itu teman sekalian, ya benar kata Kak Zikron tadi bahwasannya seperti hanya voice over itu bisa dilatih Kak Zikron. Bisa dilatih semuanya. Dulu suaranya enggak gini. Cempreng ya. Cempreng malah, cuman karena dilatih terus akhirnya lama-lama terbiasa gini. Berubah jadi suara. Berubah sendiri ya. Gitu. Jadi ke bawah apa? Ke bawah peran ya Kak Zikron. Iya, bawa peran. Ya karena ini teman-teman sekalian ada beberapa orang kalau misalnya masalah voice over ini Kak Zikron, dia itu ada keseharian itu cempreng suara. Iya. Pada saat dia tuh misalnya dalam hal nyanyi, dalam hal misalnya tuh dalam hal MC itu langsung berubah. Benar. Berubah apa ya? 360 derajat. Nah Kak Zikron ini apa ya, dalam kesehariannya tuh orang sudah tahu ini MC nih dari karakter suaranya. Benar. Nah, itu kata orang tadi Kak Zikron tadi bilang suara asli cempreng, sekarang jadi bass agak berat lah sebagai macam itu. Karena terbiasa. Terbiasa sehingga Gitu. merubah karakter itu sendiri. Nah, itu. Iya udah. Kalau dulu kalau mau lihat video-video voice over dulu pasti ketawa tuh karena nggak berat sekarang ini gitu sih Pak. Dan iya bener, emang ada ya orang yang kesehariannya tuh suaranya biasa aja, tapi ketika jadi voice over suaranya bagus. Jadi kita di dalam public speaking, dalam broadcasting tuh ada namanya pernafasan diafragma. Gitu. Jadi untuk menghasilkan suara vokal yang bulat, yang ngebas, ada tekniknya Pak. Contoh nih, ini kalau ngomong biasa, tapi bisa berubah lagi kalau pakai suara diafragma, misalnya Indonesia, gitu, lebih bulat vokalnya, lebih dalam lagi, itu menggunakan suara perut, gitu sih Pak. Jadi, tapi semuanya itu bisa dilatih, semuanya bisa, ada kesempatan, karena setiap orang tuh punya karakter suara beda-beda, dan semuanya bisa dilatih. Iya sih teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman ikuti salah satu voice over mungkin di Instagram itu yang biasa ngisi iklan ya Kak Zikron. Yes, kalau nasional biasa di TV itu ada namanya Bimoki. Bimo Kusumo. Iya benar. Itu salah satu role model saya juga karena suaranya juga emang bagus. Kayaknya bapaknya juga voice over juga bapaknya. Iya, bapaknya juga voice over juga, voice over di juga, Lawas ya. Lawas. Jadi teman-teman sekalian kalau misalnya ngikuti voice over itu iklan zaman dulu sama zaman sekarang beda. Nah, itu diterapkan oleh bapaknya Bimo tadi sama dia. Kalau zaman dulu lebih kebanyakan deep suara. Kalau dulu kalau sekarang banyak yang up suaranya gitu. Bikin semangat ceria ya kan? Iya, sudah. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi Kak Zikron sebenarnya ini MC yang menyamar menjadi pegawai KAI. Iya. Ada ceritanya sih Pak. Ada ceritanya. Nah, kenapa di KAI ini? Betul. Sebenarnya ini rahasia kita aja Pak ya. Iya. Sebenarnya untuk masuk ke KAI ini ada persyaratan akademik Pak. Sebetulnya ada persyaratan akademik. Cuman ketika wawancara, aku berhasil ngerebut hati user saat itu dengan kemampuan aku di public speaking. Gitu. Jadi aku tunjukin semuanya kalau aku bisa voice over, aku bisa MC, aku bisa ini, bisa itu, semuanya bisa gitu. Akhirnya user tertarik dengan kemampuan aku. Akhirnya diterima. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya agak malu juga sih Pak ya. Nah, kenapa malu? Karena teman-teman tuh udah strata semua gitu. Oh iya, dari background pendidikan Kak Zikron. Background pendidikannya gitu. Karena salah satu persyaratannya harus itu.
Cuman Iya. karena ada kemampuan lebih soft skill, Iya, iya, iya. akhirnya ditarik juga. Gitu. Jadi memang penting soft skill teman-teman, nggak cuman akademik aja, tapi soft skill juga penting. Gitu. Nah teman-teman, ini clue ya dari Kak Zikron. Jadi nggak usah takut sama pesaing yang dalam hal ini bermodalkan ijazah ya Kak Zikron ya. Betul. Percaya dirilah kalau misalnya teman-teman sekalian ada portofolio berkaitan dengan keahlian, insya Allah akan Benar. bisa dipercaya. Kadang aku mikir gini, mohon maaf Pak ya, banyak teman-teman aku yang udah lulus lulusan terbaik, tapi mohon maaf, kadang aku mikir aku belum wisuda, tapi teman-teman aku yang udah lulus belum kerja sampai sekarang. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi jadinya bersyukur gitu loh, walaupun belum wisuda tapi aku udah dapat kerjaan, sedangkan padahal nyari kerja tuh susah Pak, Susah. banget sekarang gitu sih. Ya, yang perlu disyukuri, memang ada plus minusnya ya. Semangat aja ya buat teman-temannya. Nah teman-teman sekalian, kalau misalnya sama persis dengan Kak Zikron, sibuk bekerja ya kan, kemudian kuliahnya tuh masih ya ongoing lah ya, ongoing. Yes. Tidak masalah sih, itu kan pilihan ya Kak Zikron. Benar. Pilihan hidup kita tuh kan ada ada tujuan masing-masing. Tapi yang paling penting, ini saran juga Kak Zun dari kami juga untuk penonton menyaksikan, apa yang dimulai harus diselesaikan. Jangan sampai karena kan orang tua kita ini kan menyuruh kita kuliah ini kan untuk upgrade keilmuan kan salah satunya itu. Jangan sampai nanti tidak bisa dikeluarkan. Betul. Itu kira-kira itu pesan dari kami Kak Zikron. Semoga kita doakan bersama-sama teman-teman sekalian, semoga Kak Zikron sukses bukan hanya di karir tapi juga bisa menuntaskan pendidikannya dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Kalau bisa sampai S7 Kak Zikron. Yes, doain aja ya. S7 itu kira-kira teman-teman sekalian. Nah, mungkin Kak Zikron sebenarnya banyak Kak akan kita kulik-kulik di Kak Zikron ini. Tapi yang terakhir Kak Zikron. Boleh. Kembali lagi ke seragam Kak Zikron. Kak Zikron di KI itu sebagai apa Kak Zikron? Sebagai customer service gitu. Berarti- Jadi berbicara langsung dengan pelanggan. Customer service. Customer service di stasiun Kertapati. Oh, Kertapati. Gitu. Oh, berarti lebih kepada ya pelayanan tadi Kak Yes, Zikron. iya, pelayanan. Jadi karena memang basicnya ada basic public speaking, Iya, jadi iya. mungkin dari user tuh, oh ini cocok nih buat di Iya, customer benar. service. Akhirnya ditempatkan di situ. Kadang-kadang disuruh announcer juga di stasiun. Iya benar. Jadi Pengumuman ya. Gitu. Iya, pengumumannya. Pengumuman. Ya itu tadi skill Benar. Kak Zikron tadi. Jadi Kak Zikron ini all in one. Jadi tidak ada tidak ada rasa rugi bagi user itu untuk menerima Kak Zikron. Jadi Kak Zikron walaupun sebagai customer service tapi bisa ditempatkan di mana saja, misalnya sebagai MC misalnya acara KI kan bisa masuk ke situ. Iya, betul. Kemudian juga announcer sebagai macamnya itu. Tapi yang paling penting itulah soft skillnya Kak Zikron yang tidak semua orang miliki Kak Zikron. Itu yang disyukuri Kak Zikron. Walaupun background pendidikannya masih ongoing, itu nyusul lah. Yang penting itu kan lulus pada waktunya. Betul. Itu Insya Allah tahun ini lulus ya Pak. Ya. Tahun ini maksimal bulan 12. Saya tuh kadang mikir Pak, kalau saya lulus cepat, banyak pasti alangkah beruntungnya aku gitu loh. Udah ya gitulah. Makanya nggak apa-apa lah, syukuri, nikmatin aja prosesnya gitu. Iya. Iya, karena kalau aku lulus juga mungkin belum tentu aku bisa duduk di sini bisa ngobrol sama Bapak Iya, kalau aku iya, udah iya, lulus iya. ya kan. Mungkin ada manfaatnya juga, aku bisa ngebangun relasi di sini, nambah relasi juga gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi Kak Zikron ini sebagai clue ya. Jadi kalau misalnya ada acara-acara kayak yudisium, Kak Zikron masih diperbantukan di Fakultas Ekonomi. Iya. Itu salah satu teman-teman. Walaupun Kak Zikron sibuk di luar, tapi tidak lupa sama alma mater. Benar, harus ya. Kami berterima kasih Kak Zikron, mengucapkan pada Kak Zikron sudah berkomitmen untuk fakultas. Salah satu di bagian MC. Ya. Itu kira-kira. Nah mungkin Kak Zikron closing lah mungkin. Karena kan habis sebelum closing kayaknya ada yang ketinggalan Kak Zikron. Pasti kan ada yang ingin bertanya-tanya nih sama Kak Zikron. Instagramnya apa Kak Zikron? Oh iya. Instagram saya kokon_original. Gitu. Wow, kokon_original. Tidak ada Yes. nama Zikron. Nggak ada nama Zikron. Tapi itu real kan? Iya serius Pak. Itu yang real. Oh, itu realnya. Iya. Jadi nanti bisa di follow. Kemudian juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar misalnya Boleh, di follow dulu tadi iya. ya. Nah itu follow dulu teman-teman, jangan langsung DM. Kadang orang langsung DM nggak sih?
Iya. izin dulu segala macam. Minimal di follow dulu lah Pak. Kalau Nah, di follow baru. Harus buka sesi tenjau ya Kak Zikron. Itu teman sekalian, mungkin Kak Zikron izin juga Kak Zikron memotong diskusi kita pada kali ini. Nanti kalau misalnya pertanyaan boleh langsung di DM. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin di diskusi boleh juga di konten ini, di channel YouTube ini teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya Kak Zikron mungkin ada closing statement dulu Kak Zikron. Monggo Kak Zikron. Closingnya dikit aja sih. Ya kita sebagai mahasiswa tuh harus menjemput bola. Kita harus unggul, jangan sampai kalah dari orang lain. Boleh kita pertama pendidikan memang penting. Cuman yang dibutuhkan di perusahaan nanti ketika kita semua udah lulus kuliah. Jadi saya sudah membuktikan bahwasanya yang ditanya dari perusahaan itu bukan kamu lulusan mana. Yang paling penting itu kamu bisa apa gitu. Jadi sembari kuliah jangan cuma fokus kuliah, tapi fokus juga mengembangkan diri, membangun soft skill dengan mencari relasi. Gunakan, manfaatkan semua yang ada di fasilitas yang ada di kampus ini. Banyak organisasi-organisasi, kita harus minimal berperan dalam organisasi itu untuk mendapatkan pengalaman dan relasi. Itu aja ya buat teman-teman semuanya. Itu aja sih Pak. Oke, siap. Itu yang paling penting teman-teman sekalian. Pokoknya kalian tuh bisa apa? Nah itu sebenarnya pertanyaan pertanyaan besar Kak Zikron kalau misalnya dihadapkan kepada diri kita masing-masing. Karena apa yang paling susah tuh Kak Zikron memahami diri sendiri. Benar. Karena kalau sudah bicara tentang kamu bisa apa, itu sudah menanyakan tentang kualitas diri. Iya. Gitu. Banyak juga orang lulusan kampus terkenal misalnya, tapi kalau kualitasnya nggak ada, percuma juga, perusahaan nggak akan melirik itu. Iya sih, benar-benar lagi ke skill teman-teman, hard skill, soft skill. Betul. Nah itu teman-teman sekalian mungkin akhir dari diskusi kita Kak Zikron. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Yes, Ya, nggak terasa Pak ya. Tidak terasa. Kirain waktu sampai berlalu. Isya ini. Sampai Isya. Oke. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman ingin lagi mendengarkan dari Kak Zikron, bolehlah nanti di japri-japri sebagai macam itulah. Betul. Semoga, Boleh kolom komen juga boleh. Nah, kolom komen, tapi jangan lupa Kak Zikron di subscribe, jangan lupa subscribe, Siap, komen dan siap. share, itu salah satu. Oke. Nah mungkin itu saja bisa kami sampaikan teman-teman sekalian. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi Kak Zikron bisa mengedukasi, Amin. memberikan motivasi bagi teman-teman sekalian. Kalau misalnya Mudah-mudahan. ada yang menurut teman-teman nggak penting, nggak usah diambil. Tapi kalau ada yang penting itu ambillah itu Iya. kira-kira. Walaupun banyak yang nggak pentingnya sih. Kalau banyak nggak penting, mending di skip aja. Yes. Tapi janganlah itu kira-kira. Kalau misalnya ada kritikan bolehlah tuliskan Boleh, di kolom komentar. iya, Kami sangat menerima Kak Zikron kritikan membangun agar channel ini bisa terus bertumbuh dan Betul berkembang. sekali. Itu kira-kira. Kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun, kami pamit undur diri. Saya Mailan Batin beserta narasumber kami. Dan saya Zikron Kasiron mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.